supaya nanti mereka akan berkata, kami ini dikeluarkan dari neraka, kami ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Ini penafsiran dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan sirat ini disebutkan dalam banyak riwayat, dia punya beberapa sifat. Artinya ini tempat jalan yang pasti akan kita lewati, dan itu punya beberapa sifat. Sifat yang pertama disebutkan di dalam hadis adalah seperti dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, balaghani annal jisra adaqu min sya'rah wa ahaddu minas sayf. Telah sampai berita kepadaku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya sirat itu lebih kecil atau lebih tipis daripada rambut, dan dia lebih tajam daripada pedang. Ini keadaan sirat. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwasanya wa yudha'u siratu mithla haddil mausa fataqulul malaikah man tajizu ala hada fayaqul man syi'tu min khalqi. Ketika sirat itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam, yang dia itu lebih tajam daripada silet, tajamnya seperti silet. Fataqulul malaikah, lalu para malaikat itu berkata, wahai Allah, siapa yang akan lewat di jalan yang seperti ini? Kenapa malaikat tanya, Pak? Karena malaikat melihat sirat yang dibentangkan ini begitu menakutkan, begitu dahsyat, begitu menakutkannya, sampai-sampai mereka bertanya, wahai Allah, siapa yang akan lewat di jalan yang modelnya kayak ini? Karena mereka tahu tidak akan ada yang selamat ketika akan lewat di jalan yang seperti itu. Maka Allah mengatakan, man syi'tu min khalqi, siapapun yang aku inginkan dari makhlukku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, lalu para malaikat itu mengatakan, subhanak ma abadna haqqa ibadatik. Lalu malaikat itu, para malaikat pun mengatakan, maha suci engkau wahai Allah, sesungguhnya kami ini beribadah kepadamu dengan tidak, artinya ibadah kami kepadamu ini kurang. Kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Kenapa malaikat sampai mengatakan seperti ini, Pak? Karena malaikat takut. Takut kalau dia yang disuruh lewat. Takut kalau mereka ini yang disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk lewat di jalan yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada silet. Begitu ketakutan mereka sampai mereka mengatakan, wahai Allah, kami ini tidaklah beribadah kepadamu dengan ibadah yang benar. Ibadah kami tidak sebenar apa yang engkau perintahkan. Ini para malaikat Allah. Padahal kita tahu malaikat itu seperti apa? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diciptakan oleh Allah lalu disuruh sujud, dia akan sujud sampai hari kiamat. Ada yang diciptakan oleh Allah lalu disuruh tawaf mengelilingi arsy-Nya Allah, dia akan berkeliling arsy-Nya Allah sampai nanti hari kiamat. Ada yang disuruh rukuk, ada yang disuruh sujud, ada yang disuruh bertasbih, bertahmid, bertahlil. Semua itu dilakukan oleh para malaikat sampai nanti hari kiamat. Dengan itu melihat sirat, mereka begitu takut sampai mengatakan, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ma'abadnak haqqa ibadatik, kami tidak beribadah kepadamu wahai Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Begitu takutnya mereka melihat sirat kalau sampai mereka disuruh lewat di atas sirat tersebut. Nah, ini gambaran daripada sirat tersebut. Lalu yang berikutnya juga sifat dari sirat, selain dia tajam, sirat itu juga dikatakan yudha'u siratu ala sawa'i jahannam mithla haddis sayfi mithla haddis sayfi murhaf madhatun mazillah, ya kan? Mithla haddis sayfi murhaf madhatun mazillah alaihi al-kalalib min nari yakhtafu biha. Dikatakan bahwasanya ketika sirat itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusau sirat ala sawa'il jahannam, diletakkan sirat itu di neraka jahanam.
Mithla haddi saif murhaf, seperti tajamnya seperti pedang, dan dia itu madhatun mazillah, dan dia itu licin, tajam, kecil, licin. Kalian bisa membayangkan. Sirat itu kecil, sirat itu tajam, sirat itu bikin orang terpeleset karena dia itu mazillah, licin, akan mempresetkan orang. Alaihi kalalib min nar, di sebelah kanan kirinya ada kalalib. Kalalib itu ganco yang gasan mengait, ya, modelnya seperti itu, kayak pancing di kanan kirinya. Yakhtafu biha, yang orang akan dikait dengan dengan si ganco ini tadi, akan mengait orang-orang yang ada di atas sirat tersebut. Ini keadaan daripada sirat. Artinya sudah bisa kita gambarkan, sirat itu tajam, kecil, dan dia itu licin. Dan di samping-sampingnya itu ada kalalib. Kalalib ini yang akan mengait, menariki orang supaya jatuh ke dalam neraka jahanam. Itu sirat keadaannya seperti itu. Lalu kenapa ada orang yang sampai dikait? Apa yang menjadikan orang itu dikait oleh yang namanya kalalib ini tadi? Oleh yang namanya pengait ini tadi. Yang menentukan seseorang itu dikait atau tidak, itu dari amal-amalnya. Semakin baik amal orang, maka semakin selamat dia daripada kaitan, daripada ganco-ganco tadi daripada dirinya. Ini satu sifat yang disebutkan dalam hadis tentang sirat. Sifat yang lain dikatakan bahwasanya sirat ini syadidul zulmah. Sirat ini begitu gelap. Kalau kita bayangkan, Pak, sirat itu di atas neraka jahanam. Neraka jahanam itu isinya api. Api neraka jahanam itu 70 kali daripada api dunia. Harusnya kalau di bawahnya itu api, harusnya di atasnya terang. Tapi kenapa dikatakan syadidu zulmah? Dia begitu sangat gelap. Karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya api neraka jahanam itu dipanaskan selama 3000 tahun. Dan dia bukan berwarna kuning, bukan berwarna putih, bukan berwarna biru, tapi dia berwarna hitam. Artinya meskipun dia itu ada api, tapi api itu tidak akan memberikan cahaya. Dia akan membakar, tapi dia tidak akan memberikan cahaya. Karena warna dari api itu sendiri adalah berwarna hitam. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan pertanyaan seorang sahabat. Sahabat itu bertanya, "Aina yakunun nasu yaumal tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Wahai Rasulullah, kalau bumi dan langit ini diganti dengan bumi dan langit yang baru, lalu manusia itu di mana wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, "Hum fil zulmati dunal jisr." Mereka itu berada di kegelapan sebelum mereka masuk ke dalam sirat atau jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa sifat daripada sirat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika sirat itu dikatakan sebagai tempat yang gelap, maka orang yang lewat itu tentu perlu dengan cahaya. Lalu dari mana cahaya ini akan mereka dapatkan? Cahaya itu dikatakan dalam surat Al-Hadid, cahaya itu akan didapatkan oleh orang-orang beriman dengan sebab iman mereka. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya kan? Orang-orang beriman itu nanti lewat di atas sirat dalam keadaan mereka itu punya cahaya di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dan di dalam hadis Nabi disebutkan orang yang lewat sirat nanti macam-macam modelnya. Ada yang cahayanya besar, ada yang cahayanya kecil, bahkan ada yang cahayanya cuma kelap-kelip. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nanti tentang orang munafik ketika mereka berada di atas sirat. Orang munafik itu yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tapi sejatinya kata Allah, mereka itu menipu diri-diri mereka sendiri. Seperti apa tipuan Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Hadid disebutkan, "Id yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum." Ya kan? Orang munafik ini oleh Allah juga dikasih cahaya.
Diberikan kepada mereka cahaya supaya mereka bisa melewati sirat. Ketika mereka sudah melewati sirat, di tengah jalan, di tengah sirat, api atau cahaya yang mereka punya itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk Allah menipu mereka. Dulu mereka di dunia menipu Allah. Hari ini mereka ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertamanya dikasih api, dikasih cahaya, lalu cahaya ini mereka senang berjalan di atas sirat karena bisa melangkah dengan cahaya tersebut. Setelah di tengah-tengah sirat, cahaya ini dimatikan oleh Allah sebagai bentuk balasan tipuan Allah kepada mereka.